Jadi Abu Bakar As-Siddiq, rumah istrinya tidak di dalam kota, tapi di awali, di pinggiran kota. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu mendengarkan kisah wafatnya Nabi, kenapa para sahabat, kalau dalam bahasa kita terkecoh ya, tidak terkecoh mereka. Karena pagi itu Rasulullah seperti sehat. Seperti sehat, sudah sekian lama sakit. Nah, terlihat beliau pulih. Nah, karena pulih itulah makanya mereka minta izin. Pada berhari-hari selama mereka Rasulullah sakit, mereka tidak mau meninggalkan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah dirawat di dalam kamar Ummul Mukminin yang semulanya dirawat. Ketika beliau sakit, beliau keliling dari rumah istri ke rumah istri. Karena begitu istri-istri beliau sepertinya kita yang susah Rasulullah jadi. Akhirnya mereka sepakat, biarlah Nabi dirawat di rumah Aisyah saja. Maka istri Nabi lah yang bergantian untuk datang merawat Rasulullah SAW, dan tentu Aisyah di sana. Nah, jadi ketika pagi itu Nabi wafat, Rasulullah sepertinya pulih, dan kemudian Nabi segar, pulih, maka para sahabat yang tadi telah berhari-hari tidak mau meninggalkan Masjid Nabawi karena khawatir dengan Rasul meminta izin untuk pulang. Nah, pada saat itulah Rasulullah wafat. Nah, makanya ketika kembali, mereka semuanya terkejut. Makanya dikatakan tidak ada suasana Madinah yang begitu berduka, bagaikan mendung gelap menyelimuti kota Madinah dibandingkan dengan hari wafatnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar kalau tidak pulang ke rumah istrinya, di mana? Dia berada di pondok itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai kemuliaan atas Abu Bakar. Seluruh pintu yang menghadap ke dalam masjid ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Nah, jadi yang terbukanya pintu Nabi dengan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Syukran. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang sekarang ini kan ada hotel-hotel. Ada orang yang membangun. Itu membangunnya dulu dari uang orang. Tapi mereka tidak akan selamanya punya. Karena tanah itu adalah wakaf dari raja untuk Masjidil Haram. Jadi sampai sekian puluh tahun nanti kembali ke masjid semuanya. Sehingga sampai suatu saat nanti masjid tidak lagi membebani budget anggaran dari pemerintah. Nah, jadi sebenarnya konsep masjid punya sumber finansial itu perlu. Nah, cuma kan sekarang kan agak heran orang kalau seandainya masjid bangun toko, itu orang karuikannya orang tuh. Apa pula kerjaan ini? Masjid mau bangun hotel, apalah kerjaan. Nah, tapi kalau masjid menanggalkan keramik mengganti enam baru, hebat. Nah, jadi itu gaya kita. Jadi ada kelemahan kita di dalam mengelola. Nah, cuma kapan kita akan mencoba untuk berubah? Jadi masjid harus punya banyak. Sehingga akhirnya masjid itu tidak lagi, kalau dapat dari sama dengan di sini, masjid tidak lagi menjalankan ketidian. Orang sedang ceramah kalau balangkang-langkang juga. Nah, masjid tidak lagi sibuk beriur. Ini ada ustadz yang kita undang sekian. Siapa donaturnya? Nah, cuma di antara pengurus ada yang punya kesadaran itu. Cuma jemaah yang tidak mau. Kata anak muda tidak mau move on. Dia kalau dapat setiap hari raya warna masjid berubah, ya kan? Nah, tikar diganti, ya. Itulah sampai di situ pemikiran banyak umat kita hari ini. Nah, karena itu perlu ada perubahan-perubahan melihat perjalanan dakwah. Jadi dakwah Nabi itu kan mana bisa gratis, ya? Tidak ada ceritanya dakwah tidak membutuhkan finansial. Berperang saja membutuhkan peralatan yang harus dibeli dan semuanya. Dari mana? Nabi kan bukan konglomerat ya.
Nabi itu sudah habis harta kekayaan Khadijah ketika berdakwah di Makkah. Habis. Nah, saudagar terkaya di Makkah habis. Nah, itu makanya kalau ada riwayat yang pernah kita dengar Ummul Mukminin Aisyah cemburu ya dengan Khadijah. Padahal kita tahu bahwa Aisyah dengan Khadijah tidak bermadu. Ya. Kenapa? Karena Nabi ketika dengan Khadijah tidak menikahi siapapun. Nah, artinya setelah Khadijah wafat, baru Nabi kemudian menikah dengan Saudah bin Zam'ah. Setelah Saudah baru menikah dengan Aisyah. Aisyah tidak bertemu dengan Khadijah dalam satu rumah tangga. Tetapi tidak ada wanita yang paling dicemburui oleh Aisyah melainkan Khadijah. Kenapa? Karena setiap mendengar nama Khadijah, kalau ada keluarga Khadijah, itu tampak wajah Nabi itu berubah. Nah, ada perubahan seperti senang berbagai macam. Itu yang membuat Aisyah cemburu. Sehingga pernah satu kali, ya Rasulullah, masih engkau ingat-ingat juga kah wanita yang sudah, kalau bahasa kita ngunguh ya, yang sudah hanya gusi yang tampak udah tua, sedangkan engkau telah digantikan dengan yang lebih baik dari dia. Kata Nabi, tidak pernah Allah menggantikan dia dengan yang lebih baik untukku. Kenapa? Di antaranya adalah ialah yang mempercayai saya. Hina kadzdzabani an-nas, ketika orang lain mendustai saya. Dan ialah yang beriman dengan saya ketika orang lain mengingkari dakwah saya. Dan ialah yang berbagi hartanya di saat orang lain mengharamkan hartanya untuk saya. Nah, siapa yang akan bisa menggantikan itu? Jadi benar kata Nabi, tidak ada yang menggantikan Khadijah di sisi beliau, siapapun. Semenjak itulah Ummul Mukminin Aisyah tidak mau lagi mengeluarkan sepatah kata pun yang membuat Nabi tidak nyaman tentang Khadijah Ummul Mukminin. Nah, termasuk juga yang perlu menjadi catatan bahwa Nabi hanya mendapatkan putra dan putri selain dari Maria Al-Qibtiyah, hanya dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan itulah yang hidup bersama beliau sampai dewasa. Putri-putri beliau, mulai dari Zainab sampai Fatimah Az-Zahra. Nah, ini yang dikatakan Raudah. Nah, kata Nabi kan inna baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dengan mimbarku. Mana rumah Nabi? Yang dinding warna hijau pekat dengan kuning emas itu. Itu dahulu adalah kamar Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian berikutnya ada mimbar Nabi. Mana yang mimbar? Atas. Nah, kemudian mihrab Nabi. Mihrab Nabi ini bukan mihrab dibuat di zaman Nabi. Jadi dari seluruh yang ada di dalam area Raudhah ini, bangunan-bangunannya, ya selain tanah yang di bawah ya, bangunan-bangunannya tidak ada yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mimbar. Mimbar Nabi tidak setinggi itu dahulu. Mimbar Nabi hanya 3 tangga saja. Nah, kalau ada orang yang berpaham bertabarruk ya dengan asar Nabi, tidak ada asar Nabi di situ, kecuali kubur. Seluruhnya adalah bangunan baru. Nah, bangunan baru. Nah, termasuk mihrab itu kan mihrab Rasulullah. Yang memang tentang mihrab itulah Nabi dahulu mengimami para sahabat. Nah, makanya dibuat mihrab. Sedangkan bangunan-bangunan yang ada yang tertua di sini merujuk kepada bangunan Turki Utsmani. Jadi kadang orang Turki dia merasa apa ya wajar juga karena ada beberapa peninggalan dia di wilayah ini. Nah, ini mimbar. Nah, lewat dari situ, dan lihat kan, itu ada tonggak di sebelah mimbar warna kuning, ada hiasan seperti bunga matahari begitu ya. Nah, itu bukan lagi Raudhah. Nah, karena itu yang Raudhah, tiang-tiang Raudhah adalah tiang-tiang yang ada marmer begitu. Itu cuma yang tiang Raudhah. Ibu-ibu kemarin baru masuk. Sebenarnya tiba di Raudhah. Nah, ya itulah persoalannya. Ya memang tidak bisa juga.
Tapi niat sudah sampai di Raudhah. Itu yang kita harapkan. Nah, itu. Nah, nah ini tiang-tiang ini punya sejarah masing-masing. Di situ ada tiang Abu Lubabah, ada tiang Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian ada Bapak dan Ibu lihat ini ya. Nah ini. Itu ada bulatan hijau di tiang paling akhir. Itu apa tulisannya? Ustuanatul Haras namanya. Tiang pengawal. Di samping lagi ada nanti tulisan Ustuanatul Wufud namanya. Tiang utusan. Kemudian ke sini lagi ada Ustuana Aisyah. Kemudian ada lagi Ustuana At-Taubah. Kemudian ada lagi yang menempel itu di mihrab ini. Karena ada juga tulisannya tapi tidak begitu tampak. Yang menempel pada mihrab namanya Ustuanah Mukhallaqah atau Ustuanah Al-Jaza' namanya dulu. Itu tiang-tiang itu punya sejarah tersendiri. Ustuanatul Haras adalah tempat para sahabat Nabi yang ingin mengawal Rasul. Nabi tidak pernah menunjuk pengawalan. Tetapi kesadaran sahabat yang membuat mereka tidak biarkan Nabi tanpa ada pengawalan. Itu adalah tempat Nabi menerima utusan dari kabilah-kabilah yang ingin bertanya kepada beliau dan bermacam. Di ujung, itu adalah tempat Nabi menegakkan tenda beriktikaf. Nah, setelah tahajud di situ. Kemudian Taubah. Salat Taubah itu kenal juga dengan Ustuanah Abu Lubabah, tiang Abu Lubabah. Dikatakan Abu Lubabah pernah tersalah atau tidak bermaksud mendurhaka kepada Nabi. Beliau diutus untuk menjadi utusan, tapi Abu Lubabah ini style orangnya agak pegarah, suka bercanda, berkelakar. Sampai di Bani Quraiza ditanya, Abu Lubabah, ini satu riwayat ya, bagaimana pesan Muhammad atas kami? Abu Lubabah buat telunjuknya begini, dia buat kelekar. Nah, kalau bahasa kita awas kalian dibantainya semua, padahal tidak ada begitu. Nah, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, nah, la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadar dia, dialah yang dituju oleh ayat ini. Pergi dia ke dalam raudhah, dia ikatkan badannya, tanda menyesal dia. Ada riwayat mengatakan seminggu dia tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, kata Nabi, kalau seandainya dia datang, saya mintakan ampun. Tapi kalau sudah begitu, kita tunggulah bagaimana turun dari Allah Subhanahu wa taala keputusan. Nah, kemudian baru turun ayat memberikan ampunan atas kesalahan Abu Lubabah. Maka karena itu dikatakan Ustuanah At-Taubah, tonggak taubat. Kemudian ada Ustuanah Aisyah. Kenapa namakan tonggak Aisyah? Karena ada pertanyaan dari anak Asma. Asma ini adalah kan anak saudara Aisyah. Jadi dia kalau bahasa kita di Minang panggil ete kepada Aisyah. Nah, makanya Aisyah minta izin Nabi agar dia berkunyah panggilannya dengan nama anak itu, yaitu Abu Abdullah. Sebenarnya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummah, Bu, kenapa engkau yang sering mendampingi Rasul dalam perjalanan? Kan istri Nabi banyak tuh. Kenapa engkau yang sering? Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya di dalam raudhah itu ada satu tiang. Kalau orang bermohon dekat tiang itu, la tarat qur'atuhu. Kalau di lot, nanti lotnya yang menang. Lotnya yang keluar. Kata Abdullah bin Zubair, ya Ummah, tunjukkan kepada saya. Enggak, saya enggak akan tunjukkan ke engkau. Nanti engkau macam-macam. Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair mencoba mengintai-intai Ummul Mukminin Aisyah. Di mana ya kalau beliau sering sholat di raudhah? Nah, terlihatlah di tonggak itu sering sekali. Makanya, oh ini tonggak Ummul Mukminin Aisyah itu. Katanya begitu riwayatnya. Nah, jadi berbagai tempat. Sedangkan mimbari ala haudi. Kata Nabi, mimbarku di atas haud, telagaku. Nah, itu kisahnya merujuk nanti kepada perkara di hari kiamat. Bahwa nanti setelah umat dibangkit, mereka merasa dalam kehausan dan mereka membutuhkan air minum. Maka setiap umat akan datang ke telaga nabinya masing-masing. Nah, telaga nabi kita, airnya begitu sejuk, begitu manis, begitu enak karena berasal dari Al-Kautsar, dari sungai yang ada di surga
yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Nah, itu kira-kira kubur Nabi itu di dalam, yang di dalam dinding itu kan warna hijau pekat ya. Kemudian ada hiasan kuning. Nah, di dalam itu ada kamar Mukminin Aisyah, dan di situ beliau dikuburkan. Yang melekat kini makam itu namanya adalah tempat tahajud. Itu tempat tahajud. Kemudian yang terpisah itu tempat Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah adalah para fuqara, orang-orang fakir sahabat ya, yang mereka tidak berasal dari Madinah, mereka tidak punya lahan, kerjaan mereka serabutan, kadang mencari kayu bakar berbagai macam, hidup dalam kondisi kekurangan. Nah, inilah yang dijamin oleh Nabi. Tapi tidak di dalam masjid ditidurkan. Nah, di mana? Dibuatkan oleh Nabi tempat, ditempelkan ke dinding masjid. Nah, tempat itulah yang dikenal dengan tempat Ahlus Suffah. Nah, disitulah para fuqara sahabat beristirahat, karena yang datang dari luar berbagai macam, termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di situ tempat Ahlus Suffah. Nah, itulah yang kemudian diberi tanda itu, fuqara sahabat. Tapi kemudian mereka ini menjadi tokoh-tokoh. Kenapa? Di antaranya seperti Abu Hurairah, perawi hadis. Kenapa engkau banyak meriwayatkan hadis? Ya, kata Abu Hurairah, wajar saja, walaupun beliau beberapa tahun cuma dengan Nabi. Kenapa? Karena di saat orang lain sibuk dengan berbagai pekerjaannya, beliau kan tidak punya pekerjaan tetap. Kadang makan beliau, Nabi yang tanggung. Nah, karena itu keberadaan beliau dengan Nabi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu penyebabnya. Nah, bukan berarti sahabat lain juga tidak, tetapi Abu Hurairah tafarruq, betul-betul punya waktu yang banyak bersama Rasul. Nah, di samping tentu ingatannya juga kuat.